Rizky melangkah masuk ke dalam hotel kecil yang terletak di pinggiran kota. Suasana di dalamnya hangat dan ramah, dengan aroma kopi yang baru diseduh mengisi udara. Dinding-dindingnya dihiasi dengan lukisan-lukisan sederhana, menciptakan nuansa yang nyaman dan akrab. Rizky baru saja pindah ke kota ini untuk memulai karir barunya, dan hotel ini menjadi tempat tinggal sementara yang dipilihnya. Saat dia mendekati meja resepsionis, seorang wanita parubaya dengan senyuman hangat menyambutnya. "Selamat datang. Nama saya Sari, dan saya adalah ibu kos di sini. Apa yang bisa saya bantu?" Suaranya lembut dan menenangkan, membuat Rizky merasa seolah-olah dia sudah mengenalnya sejak lama. "Terima kasih, Bu Sari. Nama saya Rizky. Saya baru saja pindah ke kota ini dan mencari tempat tinggal sementara," jawab Rizky sambil tersenyum. Dia merasa terkesan dengan keramahan Ibu Sari. "Ah, Rizky. Senang bertemu denganmu. Kami selalu senang menyambut tamu baru. Mari, saya tunjukkan kamarmu," kata Ibu Sari sambil memimpin Rizky menuju tangga. Rizky tidak bisa tidak memperhatikan cara Ibu Sari bergerak, dengan langkah yang mantap dan percaya diri. Dia mengenakan pakaian sederhana, tetapi ada sesuatu yang anggun tentangnya. Setelah sampai di depan kamar, Ibu Sari membuka pintu dan memperlihatkan ruangan yang bersih dan rapi. "Ini kamarmu. Jika ada yang kamu butuhkan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Saya tinggal di lantai bawah," ujarnya sambil tersenyum. "Terima kasih, Bu Sari. Ini sangat nyaman," Rizky menjawab, merasa senang dengan suasana yang hangat. Dia memasuki kamar dan meletakkan tasnya di atas tempat tidur. Setelah beberapa saat, dia keluar lagi untuk mencari Ibu Sari. Dia menemukan Ibu Sari sedang duduk di ruang tamu, membaca buku. Rizky merasa terdorong untuk bergabung. "Bu Sari, bolehkah saya duduk di sini?" tanyanya. "Silakan, Rizky. Saya senang kamu mau bergabung," jawab Ibu Sari sambil menutup bukunya. Mereka mulai berbincang-bincang, dan Rizky menceritakan tentang kehidupannya di kota asalnya, bagaimana dia memutuskan untuk pindah, dan harapannya untuk masa depan. Ibu Sari mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan komentar yang bijaksana. "Kamu masih muda, Rizky. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengejar impianmu. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru," katanya dengan nada yang menenangkan. Rizky merasa terinspirasi oleh kata-kata Ibu Sari. Dia tidak hanya melihatnya sebagai seorang ibu kos, tetapi juga sebagai sosok yang bijak dan penuh pengalaman. "Terima kasih, Bu Sari. Saya akan ingat itu," jawabnya dengan tulus. Percakapan mereka berlanjut, dan Rizky merasa semakin nyaman. Dia mulai merasakan ketertarikan yang lebih dalam terhadap Ibu Sari. Ada sesuatu yang menawan dalam cara dia berbicara, cara dia tersenyum, dan cara dia memperhatikan setiap kata yang diucapkan Rizky. Momen-momen kecil itu terasa istimewa, seolah-olah ada ikatan yang mulai terbentuk di antara mereka. Saat malam tiba, Rizky merasa lelah setelah seharian berkeliling kota. Dia mengucapkan selamat malam kepada Ibu Sari dan kembali ke kamarnya. Namun, meskipun matanya berat, pikirannya tidak bisa berhenti memikirkan pertemuan mereka. Dia merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak biasa. Keesokan harinya, Rizky bangun dengan semangat baru. Dia memutuskan untuk menjelajahi kota lebih jauh dan mencari tempat-tempat menarik. Setelah sarapan, dia keluar dari hotel dan berjalan-jalan di sekitar area tersebut. Namun, di dalam hatinya, dia merasa ada yang kurang tanpa kehadiran Ibu Sari. Setelah seharian berkeliling, Rizky kembali ke hotel. Dia melihat Ibu Sari sedang menyiram tanaman di halaman. "Bu Sari, saya kembali," serunya dengan ceria. "Oh, Rizky, bagaimana harimu?" tanya Ibu Sari sambil tersenyum. Matanya berbinar melihat Rizky kembali. "Menarik. Saya menemukan beberapa tempat yang indah. Tapi saya merasa lebih baik ketika saya di sini," jawab Rizky, jujur tentang perasaannya. Ibu Sari tertawa lembut. "Kota ini memang memiliki pesonanya sendiri. Tapi yang terpenting adalah kamu merasa nyaman di sini. Jika ada yang bisa saya bantu, jangan ragu untuk memberitahu saya." Mereka melanjutkan percakapan, dan Rizky merasa semakin terhubung dengan Ibu Sari. Dia mulai menceritakan lebih banyak tentang dirinya, tentang keluarganya, dan tentang apa yang dia harapkan dari hidupnya. Ibu Sari mendengarkan dengan seksama,
memberikan nasihat dan dukungan yang membuat Rizky merasa dihargai. Seiring berjalannya waktu, Rizky menyadari bahwa perasaannya terhadap Ibu Sari semakin dalam. Dia tidak hanya melihatnya sebagai seorang ibu kos, tetapi juga sebagai teman dan sosok yang menginspirasi. Ada ketegangan yang halus di antara mereka, ditandai dengan tatapan yang lebih lama dan senyuman yang penuh makna. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Rizky merasa berani untuk mengungkapkan perasaannya. Bu Sari, saya merasa sangat beruntung bisa tinggal di sini. Anda telah membuat saya merasa diterima dan nyaman, katanya dengan tulus. Ibu Sari tersenyum, tetapi ada kilatan keheranan di matanya. Rizky, saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang ibu kos. Tapi saya senang mendengar bahwa kamu merasa seperti itu. Mereka saling bertukar pandang, dan dalam momen itu, Rizky merasakan ketegangan yang tak terucapkan. Dia ingin lebih dekat dengan Ibu Sari, tetapi dia juga merasa ragu. Apakah perasaannya ini hanya sekadar ketertarikan atau ada sesuatu yang lebih? Malam itu, Rizky tidak bisa tidur. Dia terbaring di tempat tidurnya, memikirkan Ibu Sari dan semua momen yang telah mereka lalui bersama. Dia merasa ada sesuatu yang istimewa di antara mereka, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Keesokan harinya, Rizky memutuskan untuk memberikan Ibu Sari sebuah kejutan kecil. Dia pergi ke pasar dan membeli beberapa bunga segar. Saat dia kembali ke hotel, dia merasa bersemangat dan sedikit gugup. Dia ingin menunjukkan betapa dia menghargai Ibu Sari. Setelah menyiapkan bunga di dalam vas, Rizky mengetuk pintu kamar Ibu Sari. Bu Sari, ada sesuatu untuk Anda, katanya dengan senyuman lebar. Ibu Sari membuka pintu dan terkejut melihat bunga-bunga itu. Oh, Rizky, ini sangat indah. Terima kasih banyak. Dia terlihat sangat senang, dan Rizky merasa hatinya berdebar melihat senyumnya. Tidak ada yang istimewa, Bu Sari. Saya hanya ingin mengungkapkan rasa terima kasih saya, jawab Rizky, merasa bangga bisa membuatnya bahagia. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbincang-bincang dan tertawa. Rizky merasa semakin dekat dengan Ibu Sari, dan dia tahu bahwa perasaannya bukan hanya sekadar ketertarikan. Dia merasakan ikatan yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Saat hari beranjak malam, Rizky menyadari bahwa pertemuan mereka telah mengubah hidupnya. Dia tidak hanya menemukan tempat tinggal, tetapi juga seseorang yang membuatnya merasa hidup. Ibu Sari bukan hanya seorang ibu kos, tetapi juga teman, mentor, dan mungkin seseorang yang bisa menjadi lebih dari itu. Dengan perasaan campur aduk, Rizky menantikan hari-hari berikutnya di hotel ini, berharap untuk menjelajahi lebih dalam hubungan yang telah terjalin antara mereka. Dia tahu bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang istimewa. Malam itu, setelah menghabiskan waktu bersama Ibu Sari, Rizky terbaring di tempat tidurnya dengan pikiran yang penuh. Dia tidak bisa berhenti memikirkan senyuman Ibu Sari, cara dia berbicara, dan bagaimana setiap momen bersama wanita itu terasa begitu berharga. Meskipun dia merasa nyaman di hotel, hatinya merindukan kehadiran Ibu Sari. Ada sesuatu yang membuatnya ingin lebih dekat, tetapi dia juga merasa ragu untuk melangkah lebih jauh. Keesokan harinya, Rizky memutuskan untuk menjelajahi kota lagi. Namun, saat dia berjalan-jalan, pikirannya terus kembali kepada Ibu Sari. Dia merasa ada yang hilang tanpa kehadirannya di sampingnya. Setelah seharian berkeliling, Rizky kembali ke hotel dengan harapan bisa bertemu Ibu Sari. Saat dia memasuki hotel, dia melihat Ibu Sari sedang duduk di ruang tamu, membaca buku. Rizky merasa senang melihatnya. Bu Sari, saya kembali, serunya dengan ceria. Oh, Rizky, bagaimana harimu? Tanya Ibu Sari sambil menutup bukunya dan tersenyum. Menarik. Saya menemukan beberapa tempat yang indah, tetapi saya merasa lebih baik ketika saya di sini, jawab Rizky, jujur tentang perasaannya. Ibu Sari tertawa lembut. Kota ini memang memiliki pesonanya sendiri. Tapi yang terpenting adalah kamu merasa nyaman di sini. Jika ada yang bisa saya bantu, jangan ragu untuk memberitahu saya. Mereka melanjutkan percakapan, dan Rizky merasa semakin terhubung dengan Ibu Sari. Dia mulai menceritakan lebih banyak tentang dirinya, tentang keluarganya, dan tentang apa yang dia harapkan dari hidupnya. Ibu Sari mendengarkan dengan seksama, memberikan nasihat dan dukungan yang membuat Rizky merasa dihargai. Suatu malam, setelah makan malam bersama,
Rizky merasa berani untuk mengungkapkan perasaannya. Bu Sari, saya merasa sangat beruntung bisa tinggal di sini. Anda telah membuat saya merasa diterima dan nyaman, katanya dengan tulus. Ibu Sari tersenyum, tetapi ada kilatan keheranan di matanya. Rizky, saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang ibu kos. Tapi saya senang mendengar bahwa kamu merasa seperti itu. Mereka saling bertukar pandang, dan dalam momen itu, Rizky merasakan ketegangan yang tak terucapkan. Dia ingin lebih dekat dengan Ibu Sari, tetapi dia juga merasa ragu. Apakah perasaannya ini hanya sekadar ketertarikan atau ada sesuatu yang lebih? Malam itu, Rizky tidak bisa tidur. Dia terbaring di tempat tidurnya, memikirkan Ibu Sari dan semua momen yang telah mereka lalui bersama. Dia merasa ada sesuatu yang istimewa di antara mereka, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Keesokan harinya, Rizky memutuskan untuk memberikan Ibu Sari sebuah kejutan kecil. Dia pergi ke pasar dan membeli beberapa bunga segar. Saat dia kembali ke hotel, dia merasa bersemangat dan sedikit gugup. Dia ingin menunjukkan betapa dia menghargai Ibu Sari. Setelah menyiapkan bunga di dalam vas, Rizky mengetuk pintu kamar Ibu Sari. Bu Sari, ada sesuatu untuk Anda, katanya dengan senyuman lebar. Ibu Sari membuka pintu dan terkejut melihat bunga-bunga itu. Oh, Rizky, ini sangat indah. Terima kasih banyak. Dia terlihat sangat senang, dan Rizky merasa hatinya berdebar melihat senyumnya. Tidak ada yang istimewa, Bu Sari. Saya hanya ingin mengungkapkan rasa terima kasih saya, jawab Rizky, merasa bangga bisa membuatnya bahagia. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbincang-bincang dan tertawa. Rizky merasa semakin dekat dengan Ibu Sari, dan dia tahu bahwa perasaannya bukan hanya sekadar ketertarikan. Dia merasakan ikatan yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Suatu malam, Rizky mengalami kesulitan tidur. Dia merasa gelisah dan memutuskan untuk pergi ke ruang tamu. Saat dia tiba, dia melihat Ibu Sari sedang menyiapkan teh hangat. Bu Sari, apa Anda masih terjaga? Tanyanya. Oh, Rizky. Saya baru saja menyiapkan teh. Mau bergabung? Ibu Sari menawarkan dengan senyuman. Boleh, Bu. Saya senang bisa menghabiskan waktu bersama Anda, jawab Rizky, merasa senang bisa berbincang-bincang lebih lama. Mereka duduk di meja kecil, menikmati teh hangat sambil berbicara tentang berbagai hal. Rizky menceritakan tentang impian dan harapannya, sementara Ibu Sari berbagi cerita tentang masa mudanya. Rizky terpesona mendengarkan kisah-kisahnya. Bagaimana Ibu Sari pernah memiliki cita-cita yang tinggi sebelum memilih untuk merawat keluarganya. Kadang-kadang, saya merasa seperti saya telah meninggalkan banyak hal yang belum saya capai, kata Ibu Sari dengan nada melankolis. Tapi melihat orang-orang seperti kamu, yang berani mengejar impian, membuat saya merasa bangga. Rizky merasakan kehangatan dalam kata-kata Ibu Sari. Bu Sari, Anda telah melakukan banyak hal yang luar biasa. Anda adalah inspirasi bagi saya, ujarnya dengan tulus. Ibu Sari tersenyum, tetapi ada kerinduan di matanya. Terima kasih, Rizky. Itu berarti banyak bagi saya. Malam itu, mereka berbagi momen yang penuh kehangatan. Rizky merasakan ketegangan yang halus di antara mereka, seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan. Dia ingin lebih dekat dengan Ibu Sari, tetapi dia juga merasa ragu untuk melangkah lebih jauh. Setelah beberapa malam berbincang-bincang, Rizky merasa semakin nyaman dengan Ibu Sari. Dia mulai merasakan ketertarikan yang lebih dalam, dan dia tahu bahwa perasaannya bukan hanya sekadar ketertarikan biasa. Dia ingin mengenal Ibu Sari lebih jauh, tetapi dia juga tidak ingin merusak hubungan yang telah terjalin. Suatu malam, Rizky memutuskan untuk mengajak Ibu Sari berjalan-jalan di sekitar hotel. Bu Sari, bagaimana kalau kita berjalan-jalan sebentar? Saya ingin menunjukkan beberapa tempat yang saya temukan, tawarnya. Ibu Sari terlihat terkejut, tetapi senyumnya menunjukkan bahwa dia senang dengan ajakan itu. Tentu, Rizky. Saya akan senang sekali. Mereka berjalan di bawah sinar bulan, suasana malam yang tenang membuat momen itu terasa istimewa. Rizky merasa bersemangat, dan dia bisa merasakan ketegangan yang halus di antara mereka. Mereka berbicara tentang berbagai hal, tertawa, dan berbagi cerita. Rizky merasa seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun.
Saat mereka berhenti di sebuah taman kecil, Rizky melihat Ibu Sari duduk di bangku. Dia merasa berani untuk mengungkapkan perasaannya. Bu Sari, saya merasa sangat beruntung bisa mengenal Anda. Anda telah mengubah hidup saya dengan cara yang tidak bisa saya jelaskan, katanya dengan tulus. Ibu Sari menatapnya dengan mata yang penuh makna. Rizky, kamu adalah pemuda yang luar biasa. Saya senang bisa menjadi bagian dari perjalananmu. Mereka saling bertukar pandang, dan dalam momen itu, Rizky merasakan ketegangan yang tak terucapkan. Dia ingin lebih dekat dengan Ibu Sari, tetapi dia juga merasa ragu. Apakah perasaannya ini hanya sekadar ketertarikan atau ada sesuatu yang lebih? Malam itu, Rizky pulang dengan perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pemuda dan ibu kos. Dia merindukan kehadiran Ibu Sari, dan dia ingin menjelajahi perasaan ini lebih dalam. Keesokan harinya, Rizky memutuskan untuk memberikan Ibu Sari sebuah kejutan kecil. Dia pergi ke pasar dan membeli beberapa makanan ringan yang Ibu Sari suka. Saat dia kembali ke hotel, dia merasa bersemangat dan sedikit gugup. Dia ingin menunjukkan betapa dia menghargai Ibu Sari. Setelah menyiapkan makanan ringan di meja, Rizky mengetuk pintu kamar Ibu Sari. Bu Sari, saya membawa sesuatu untuk Anda, katanya dengan senyuman lebar. Ibu Sari membuka pintu dan terlihat terkejut. Oh, Rizky, ini sangat manis. Terima kasih banyak. Dia terlihat sangat senang, dan Rizky merasa hatinya berdebar melihat senyumnya. Tidak ada yang istimewa, Bu Sari. Saya hanya ingin mengungkapkan rasa terima kasih saya, jawab Rizky, merasa bangga bisa membuatnya bahagia. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbincang-bincang dan tertawa. Rizky merasa semakin dekat dengan Ibu Sari, dan dia tahu bahwa perasaannya bukan hanya sekadar ketertarikan. Dia merasakan ikatan yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Saat malam tiba, Rizky merasa berani untuk mengungkapkan perasaannya. Bu Sari, saya merasa sangat beruntung bisa mengenal Anda. Anda telah mengubah hidup saya dengan cara yang tidak bisa saya jelaskan, katanya dengan tulus. Ibu Sari tersenyum, tetapi ada kilatan keheranan di matanya. Rizky, saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang ibu kos. Tapi saya senang mendengar bahwa kamu merasa seperti itu. Mereka saling bertukar pandang, dan dalam momen itu, Rizky merasakan ketegangan yang tak terucapkan. Dia ingin lebih dekat dengan Ibu Sari, tetapi dia juga merasa ragu. Apakah perasaannya ini hanya sekadar ketertarikan atau ada sesuatu yang lebih? Malam itu, Rizky tidak bisa tidur. Dia terbaring di tempat tidurnya, memikirkan Ibu Sari dan semua momen yang telah mereka lalui bersama. Dia merasa ada sesuatu yang istimewa di antara mereka, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Dengan perasaan campur aduk, Rizky menantikan hari-hari berikutnya di hotel ini, berharap untuk menjelajahi lebih dalam hubungan yang telah terjalin antara mereka. Dia tahu bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang istimewa. Pagi itu, Rizky terbangun dengan semangat baru. Dia merasa ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Setelah beberapa minggu menghabiskan waktu bersama Ibu Sari, dia menyadari bahwa perasaannya telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Dia tidak hanya merasa nyaman, tetapi juga merindukan kehadiran Ibu Sari dalam hidupnya. Dengan tekad yang bulat, Rizky memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya. Setelah sarapan, Rizky berencana untuk memberikan Ibu Sari kejutan kecil. Dia pergi ke pasar dan membeli beberapa bahan makanan untuk menyiapkan sarapan spesial. Dia ingin menunjukkan betapa dia menghargai semua yang telah dilakukan Ibu Sari untuknya. Saat dia kembali ke hotel, dia merasa bersemangat dan sedikit gugup. Bu Sari, selamat pagi. Sapa Rizky saat memasuki ruang tamu. Ibu Sari sedang menyiram tanaman di halaman, dan senyumnya langsung menyinari pagi yang cerah. Selamat pagi, Rizky. Apa kabar? Tanya Ibu Sari sambil menghapus keringat di dahinya. Saya baik-baik saja, Bu. Saya ingin membuat sarapan untuk kita berdua. Apakah Anda mau? Rizky menawarkan dengan penuh semangat. Oh, itu sangat manis. Tentu saja, saya akan membantu, jawab Ibu Sari, terlihat senang dengan tawaran Rizky. Mereka berdua masuk ke dapur, dan Rizky mulai menyiapkan bahan-bahan. Ibu Sari membantunya dengan penuh perhatian, memberikan tips dan trik memasak yang membuat Rizky merasa lebih percaya diri.
Suasana di dapur hangat dan akrab, dengan tawa dan obrolan ringan yang mengisi udara. Saat mereka memasak, Rizky merasa semakin dekat dengan Ibu Sari. Dia tidak hanya melihatnya sebagai seorang ibu kos, tetapi juga sebagai teman dan sosok yang menginspirasi. Bu Sari, saya sangat beruntung bisa mengenal Anda. Anda telah mengubah hidup saya dengan cara yang tidak bisa saya jelaskan, kata Rizky dengan tulus. Ibu Sari tersenyum, tetapi ada kerinduan di matanya. Rizky, kamu adalah pemuda yang luar biasa. Saya senang bisa menjadi bagian dari perjalananmu. Setelah sarapan siap, mereka duduk di meja makan. Rizky merasa bangga melihat Ibu Sari menikmati masakannya. Ini enak sekali. Rizky, kamu benar-benar berbakat. Puji Ibu Sari sambil menghabiskan suapan terakhir. Terima kasih, Bu. Saya hanya ingin menunjukkan betapa saya menghargai semua yang telah Anda lakukan untuk saya. Jawab Rizky, merasa hatinya berdebar. Setelah sarapan, Rizky merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Dia mengajak Ibu Sari untuk berjalan-jalan di taman dekat hotel. Bu Sari, bagaimana kalau kita berjalan-jalan sebentar? Saya ingin berbicara dengan Anda tentang sesuatu yang penting, katanya dengan nada serius. Ibu Sari menatapnya dengan penasaran, tetapi dia mengangguk setuju. Tentu, Rizky. Mari kita pergi. Mereka berjalan di bawah sinar matahari yang hangat, suasana di taman terasa tenang dan damai. Rizky merasakan ketegangan yang halus di antara mereka, dan dia tahu bahwa ini adalah momen yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Saat mereka duduk di bangku taman, Rizky mengambil napas dalam-dalam. Bu Sari, saya ingin jujur dengan Anda. Selama waktu kita bersama, saya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan antara pemuda dan ibu kos. Saya merasa terhubung dengan Anda di tingkat yang lebih dalam. Rizky mulai berbicara, suaranya bergetar sedikit. Ibu Sari menatapnya dengan mata yang penuh makna. Rizky, saya juga merasakan hal yang sama. Tapi kita harus berhati-hati. Ada perbedaan usia dan posisi di antara kita. Jawabnya dengan lembut. Rizky mengangguk, tetapi hatinya penuh harapan. Saya mengerti, Bu. Tapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Anda telah menjadi bagian penting dalam hidup saya, dan saya ingin menjelajahi perasaan ini lebih dalam. Saya ingin mengenal Anda lebih baik, bukan hanya sebagai ibu kos, tetapi juga sebagai teman dan mungkin lebih dari itu. Ibu Sari terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Rizky. Dia merasakan ketegangan yang sama, tetapi juga ada rasa takut akan konsekuensi dari hubungan ini. Rizky, saya menghargai kejujuranmu. Tapi kita harus mempertimbangkan banyak hal. Apa yang akan orang lain pikirkan? Bagaimana jika ini merusak hubungan kita? Tanyanya dengan nada khawatir. Rizky meraih tangan Ibu Sari, menggenggamnya dengan lembut. Saya tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Yang saya tahu adalah saya merasa hidup ketika saya bersama Anda. Saya ingin kita memiliki kesempatan untuk menjelajahi perasaan ini, meskipun ada risiko, katanya dengan penuh keyakinan. Ibu Sari menatap Rizky, dan dalam momen itu, dia merasakan ketulusan dalam kata-kata pemuda itu. Dia tahu bahwa perasaannya juga kuat, tetapi dia merasa ragu untuk melangkah lebih jauh. Rizky, ini bukan keputusan yang mudah. Saya tidak ingin menyakiti kamu atau diri saya sendiri, ujarnya dengan lembut. Bu Sari, saya tidak ingin terburu-buru. Kita bisa mengambil waktu untuk mengenal satu sama lain lebih baik. Tetapi saya ingin Anda tahu bahwa saya serius tentang perasaan ini. Rizky menjawab, matanya penuh harapan. Setelah beberapa saat, Ibu Sari menghela napas. Baiklah, Rizky. Mari kita lihat kemana perasaan ini membawa kita. Tapi kita harus berhati-hati dan tidak terburu-buru, katanya dengan suara lembut. Rizky merasa seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Dia tersenyum lebar, merasa bahagia bahwa Ibu Sari bersedia memberi kesempatan pada hubungan mereka. Terima kasih, Bu Sari. Saya berjanji akan menghargai setiap momen yang kita miliki bersama. Mereka melanjutkan percakapan, dan Rizky merasa semakin dekat dengan Ibu Sari. Dia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang istimewa. Mereka berbagi cerita, tawa, dan harapan, dan Rizky merasakan ikatan yang semakin kuat di antara mereka. Saat malam tiba, Rizky mengajak Ibu Sari untuk makan malam di restoran kecil yang baru dibuka di dekat hotel.
Dia ingin merayakan keputusan mereka untuk menjelajahi perasaan ini. Di restoran, suasana romantis dengan cahaya lilin dan musik lembut membuat momen itu semakin istimewa. Mereka duduk di meja yang nyaman, dan Rizky merasa bersemangat. Bu Sari, terima kasih telah memberi saya kesempatan ini. Saya tidak sabar untuk melihat kemana hubungan kita akan membawa kita, katanya dengan tulus. Ibu Sari tersenyum, tetapi ada kilatan keraguan di matanya. Saya juga berharap yang terbaik, Rizky. Tapi kita harus tetap realistis dan tidak melupakan kenyataan, jawabnya. Mereka menikmati makan malam, berbagi cerita dan tawa. Rizky merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang, dan hanya ada mereka berdua. Dia tahu bahwa hubungan ini akan menghadapi tantangan, tetapi dia juga yakin bahwa cinta yang tulus dapat mengatasi segala rintangan. Setelah makan malam, mereka berjalan pulang di bawah sinar bulan. Rizky merasakan kebahagiaan yang mendalam, dan dia tahu bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat. Saat mereka tiba di hotel, Rizky merasa berani untuk mengungkapkan perasaannya sekali lagi. Bu Sari, saya ingin Anda tahu bahwa saya sangat menghargai Anda. Anda telah mengubah hidup saya dengan cara yang tidak bisa saya jelaskan, katanya dengan tulus. Ibu Sari menatapnya dengan mata yang penuh makna. Rizky, saya juga merasa terhubung denganmu. Mari kita jalani ini dengan hati-hati dan saling mendukung satu sama lain, jawabnya dengan lembut. Mereka saling bertukar pandang, dan dalam momen itu, Rizky merasakan ketegangan yang tak terucapkan. Dia ingin lebih dekat dengan Ibu Sari, tetapi dia juga merasa ragu. Namun, dia tahu bahwa mereka telah mengambil langkah pertama menuju sesuatu yang lebih dalam. Malam itu, Rizky terbaring di tempat tidurnya dengan perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi dia merasa optimis. Dia telah menemukan seseorang yang membuatnya merasa hidup, dan dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Keesokan harinya, Rizky bangun dengan semangat baru. Dia tahu bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pemuda dan ibu kos. Dia merindukan kehadiran Ibu Sari, dan dia ingin menjelajahi perasaan ini lebih dalam. Dengan tekad yang bulat, Rizky menantikan hari-hari berikutnya di hotel ini, berharap untuk menjelajahi lebih dalam hubungan yang telah terjalin antara mereka. Dia tahu bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang istimewa, dan dia siap untuk menghadapi segala tantangan yang mungkin datang.